Ini beliau ini adalah pengacara daripada Firly. Apa komentar Anda? Kata Boyamin sudah memenuhi syarat kelihatan jadi tersangka hanya karena Polda belum berani. Benar nggak? Jadi pertama mungkin yang akan saya soroti judulnya dulu nih. Apa itu? Akan Firly masuk bui. Firly tidak akan masuk bui dan tidak akan menjadi tersangka. Wow! Kenapa Anda ngomong gitu? Mungkin ini menjadi anti klimaks ya, Ya. Bang Hotman. Kemarin saksi yang melaporkan beliau itu sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polda bahwa dia tidak pernah memberikan dana sepeser pun kepada Pak Firly. Itu saksi siapa tuh? Saksi yang melaporkan beliau, Syahrul Yassin Limpo. Oke. Jadi clear ya. Oh jadi mantan menteri pertanian sudah mengatakan itu? Iya, hasil pemeriksaan kemarin di penyidik Polda. Artinya tuduhan terhadap Pak Firly terkait dengan dugaan pemerasan itu clear tidak ada dan tidak Informasi benar. itu dari mana Pak Ian? Itu melalui pengacaranya Pak SYL pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di Polda. Nggak ada pernyataan itu? Ada, kemarin ada. Dan ini dimuat di beberapa media. Tapi bagaimana penyidikan sampai menggeledah kalau saksi pelapor membantah laporannya? Itu menjadi sebuah paradoks ya terkait dengan perkara yang sekarang disidik oleh penyidik Polda Subdin 5 Dinskripsi. Anda udah lihat BAP-nya belum? Dari Pak Menteri Pertanian yang mengatakan. Saya mendapatkan informasi itu berdasarkan keterangan dari lawyernya Pak SYL. Lawyernya? Lawyernya. Keterangan lisan. Tapi BAP-nya belum lihat? Kita belum lihat, tapi berdasarkan keterangan dari lawyernya. Yang kedua, terkait dengan tuduhan-tuduhan kepada Pak Firly, mulai dari, mungkin saya akan bercerita sedikit belakang ya. Tuduhan terkait dengan membocorkan dokumen penyidikan, sampai terkait dengan tuduhan melakukan pemerasan, itu tidak ada bukti. Tanggal 26 kemarin, pihak penyidik Polda melakukan penggeledahan di rumah Pak Firly. Ditemukan apa? Tidak ada satupun barang bukti yang ditemukan. Kenapa Dirkrimsus Polda mengatakan 2 alat bukti telah dipenuhi? Sebagai informasi, Bang Hotman, rumah yang digeledah itu ya tidak ditemukan apapun barang bukti yang dituduhkan kepada Pak Firly. Sehingga kami merasa... Yang di mana? Rumah di Bekasi atau Kertanegara? Termasuk rumah yang di Kertanegara. Tidak ditemukan? Tidak ditemukan. Yang disita oleh penyidik Polda itu, bayangkan, gembok sama kunci. Gembok sama kunci, tapi kan direktur... Tidak ada kaitan apapun dengan pokok perkara yang dituduhkan kepada Pak Firly. Ini kan framing-framing yang menurut saya cenderung fitnah kepada beliau. Mencemarkan nama beliau. Gimana ini Boyamin? Halo? Enggak, ini fitnah ini semua. Aku cek nggak ada ini. Ada. Itu boleh diklarifikasi langsung. Gimana? Saya mencoba membaca media tersebut. Dalam media tersebut memang ada Pak SYL bilang, cuman Pak SYL bilang begini, tanya penyidik, gitu loh. Ada pertemuan tersebut, gitu loh. Ini yang saya kira, ini terlepas ya, Pak SYL lagi dikepung dengan kejahatannya. Kalau saya mencoba, ada 3 hal yang tadi kan, dari pemerasan kah, apakah larangan anggota pimpinan KPK yang tidak boleh bertemu tadi, ketiga gratifikasi atau suap kah. Jadi penyidik sekarang lagi mengepung gitu loh. Jadi berada dalam kepungan terhadap 4 bentuk kejahatan ini gitu loh. Jadi penyidik lebih hati-hati dan saya kira begitu naik penyidikan clear. Jadi Anda tidak yakin bahwa mantan Menteri Pertanian mengatakan membantah bahwa dia pernah menyogok atau diperas? Saya yakin pasti ada perbuatan uang itu. Apakah itu diperas? Tidak. Apakah Anda tidak pernah dengar bahwa akhir-akhir ini sesuai yang beliau mengatakan bahwa mantan Menteri Pertanian membantah laporannya itu? Tidak pernah membantah, Pak. Sampai hari ini tidak. Dia kan ditanya sama penyidik. Menurut keterangan lawyernya, apakah pernah memberikan uang kepada Pak Firly? Dia tidak pernah. Nggak ada loh. Bang Hotman, lebih fair itu memang kan kita lihat ya dalam BAP nantinya dalam pembuktian. Apakah persesuaian? Mungkin bisa jadi tidak, ajudan yang nerima. Gitu loh kan? Antar ajudan dan segala macam. Saya kira nanti ujung-ujungnya kan pada konstruksi pembuktian akan terlihat gitu loh. Pelapor sebenarnya siapa sih? Pemerasan itu? Bang Oman izin. Ya, silakan. Saya berpikir ini sederhana aja. Saya kan penyidik nih. Jadi dari sini semua ini belum ada yang pernah jadi penyidik. Teman saya aja yang jadi penyidik. Dalam proses pemeriksaan BAP saksi itu tidak didampingi oleh
lawyer. Ya. Hanya kewajiban lawyer mendampingi itu pada saat BAP pemeriksaan tersangka. Ya. Pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo di Polda Metro itu statusnya bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi. Ya. Maka dia tidak didampingi. Biasanya dulu Jadi di saya belakang. jamin bahwa si pengacara tidak membaca BAP-nya. Saya Satu, coba- yang kedua, Bang, izin Bang. Ya. Yang kedua, ketika misalnya benar kata Pak Ian, Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa dia tidak pernah memberikan uang sepeser pun kepada Ya. Firly, maka langsung dia akan mendapatkan satu bentuk tindak pidana lainnya, yaitu adalah laporan palsu. Karena yang melaporkan Karena ini yang dia. melaporkan dia. Lalu kemudian dia mencabut laporannya di tengah-tengah proses penyidikan yang sudah pro justisia. Ya. Maka Syahrul Yassin Limpo akan dikenakan pidana pelaporan palsu. Gitu. Ini sampai aku buka handphone, keyword pengacara Yassin Limpo menyatakan tidak memberikan apa-apa. Nggak pernah ada. Ada, boleh Pak. Nanti Di linknya di mana diperiksa coba ya. ya? Melalui Oke. Gua pusing yang mana yang benar nih. Karena memang agak aneh. Mantan Menteri Pertanian yang lapor, masa dia kemudian membantah? Benar nggak? Iya. Agak aneh nggak? Sampai hari ini saya pastikan masih berada dalam kepungan.